Perkenalkan, nama saya Ai Agustina Manurung. Saya dari Prodi D3 jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes RI Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi perempuan. Tapi sebelum saya melanjutkan videonya, ada baiknya teman-teman like, comment, and share. Thank you. Kesehatan reproduksi merupakan suatu kondisi sehat yang menyangkut fungsi, sistem, dan proses reproduksi. Kesehatan reproduksi sangatlah penting karena mengingat reproduksi merupakan suatu sarana untuk melahirkan generasi-generasi penerus bangsa. Organ reproduksi wanita terdiri dari sebab reproduksi bagian dari kehidupan sehari-hari dan dialami setiap orang. Prosesnya bisa jadi berbeda karena nggak setiap orang punya pengalaman yang sama. Alat reproduksi wanita terdiri dari ovarium atau disebut juga indung telur, uterus, biasa disebut juga dengan rahim, dan vagina. Ini adalah ovarium, yang merupakan organ penghasil sel telur, serta hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, seperti kulit menjadi semakin halus, suara menjadi lebih tinggi, tumbuhnya payudara, dan pinggul membesar. Seorang wanita mampu memproduksi sel telur setelah masa puber sampai dewasa, yaitu sekitar umur 12-50 tahun. Setelah usia sekitar 50 tahun, seorang wanita tidak produktif lagi, yang ditandai dengan tidak mengalami menstruasi. Masa tersebut dinamakan menopause. Ini adalah tuba falopi atau oviduk, merupakan saluran telur. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Pembuahan adalah peristiwa peleburan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau sel telur. Ini uterus atau rahim, merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Di dalam rahim terdapat serviks atau mulut rahim. Serviks ada pada bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina. Serviks memproduksi cairan berlendir atau disebut juga dengan mukus. Mukus ini menjadi banyak, elastis, dan licin ketika proses ovulasi. Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai. Di dalam rahim juga terdapat lapisan endometrium. Lapisan endometrium merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Ini adalah vagina. Vagina merupakan lubang tempat keluarnya janin pada proses kelahiran, tempat keluarnya darah menstruasi, dan juga tempat masuknya sperma. organ reproduksi wanita berperan penting dalam hubungan seksual, reproduksi, perkembangan sel telur, menstruasi, kehamilan hingga proses persalinan. Jika terdapat gangguan pada bagian organ tersebut, sistem reproduksi akan mengalami gangguan. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya gangguan seksual, sehingga dapat mengakibatkan kita itu sulit untuk hamil. Mengingat pentingnya kesehatan reproduksi wanita, ya sudah sebaiknya kita jaga itu kesehatan dengan baik ya guys. Guys, daerah kewanitaan itu area yang sensitif loh. Kalau kamu nggak jaga kebersihannya dengan baik, dengan mudah bakteri, kuman, virus akan menyerang. Resikonya jelas beragam,
bisa keputihan, bau tidak sedap, kanker serviks, banyak lagi deh. So, jangan bermalas-malasan menjaga kebersihannya dan tetap jaga kelembabannya. Oleh karena itu, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita. Berikut adalah beberapa cara menjaga kesehatan reproduksi. Gunakan pakaian dalam berbahan menyerap keringat seperti katun. Rajin mengganti pakaian dalam jika dirasa sudah lembab untuk menghindari pertumbuhan bakteri. Gunakan handuk yang bersih dan kering saat membersihkan organ intim. Bagi wanita, basuhlah organ intim dengan air mengalir dari arah depan ke belakang. Di saat menstruasi, ganti pembalut setiap 3 hingga 4 jam sekali. Yang pertama, bersihkan organ intim dengan benar. Cara membersihkan vagina dengan benar yaitu membasuh dari depan ke belakang, dari vagina menuju anus. Terutama ketika Anda buang air kecil, buang air besar. Jika Anda tidak melakukannya dengan tepat dari arah anus ke vagina, maka kuman dari anus akan terbawa menuju vagina, sehingga menyebabkan infeksi pada vagina. Yang kedua, konsumsi makanan yang sehat. Konsumsilah makanan yang sehat dan bergizi seimbang agar tubuh mendapatkan sumber energi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk menunjang kesehatan organ reproduksi. Ketiga, kelola stres. Agar tidak berdampak lebih pada kesehatan reproduksi, maka kurangi stres, karena stres berlebih dapat berdampak pada depresi, gangguan emosi. Yang keempat, jaga berat badan Anda, jangan sampai obesitas ya guys. Yang kelima, lakukan kegiatan-kegiatan yang sehat, seperti berhenti merokok, berhenti minuman obat-obat terlarang, istirahat yang cukup, dan hindari seks yang berisiko. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye.